Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin membuat rancangan alat berbasis penggunaan sensor suhu TMP36 pada sistem pemanas inkubator. Adapun anggotanya yaitu: perkenalkan, nama saya Edo Pangestu, NPM 17150210034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Muhammad, NPM 17150210035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriko Nuari Asesi dengan NPM 17150210036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abi Aferisa Ariandi, NPM 17150210037. Ya, saya Irfan Hakim, NPM 115021038. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentunya sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kemajuan yang terjadi yaitu di bidang otomasi. Bidang ini umumnya sangat erat kaitannya dengan komponen sensor dan pemrograman. Salah satunya yaitu sensor suhu TMP36. Sensor ini dapat dimanfaatkan sebagai sensor pada sistem pemanas inkubator yang dapat diterapkan pada mesin penetas telur atau mesin penetas pada unggas, sehingga sangat perlu dibuat rancangannya. Tujuan. Adapun tujuan dari perancangan alat ini yaitu untuk mengetahui fungsi dari sensor suhu TMP36 dan juga prinsip kerja dari rancangan alat pemanas inkubator. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, Arduino Uno. Arduino merupakan sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328 yang bersifat open source serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah digunakan. Nah, Arduino juga dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat mengendalikan berbagai jenis aktuator. Kelebihan tersendiri dibanding board microcontroller yang lain, selain bersifat open source, Arduino juga mempunyai bahasa pemrogramannya sendiri yang berupa bahasa C. Nah, dapat dilihat melalui gambar ini Arduino Uno. Terus tabel spesifikasi Arduino Uno. Yang pertama, microcontrollernya yaitu berupa Atmega 328. Operasi voltage-nya sebesar 5 volt, input voltage-nya 7-12 volt yang direkomendasikan. Input voltage yang lainnya juga 6-20 volt limitnya. Terus berdasarkan IO-nya, arus 50 mA-nya, flash memory 32 KB, bootloader RAM 2 KB, EEPROM dan kecepatannya. Dapat dilihat di tabel spesifikasi Arduino Uno. Lanjut, yang kedua, sensor suhu. Sensor suhu adalah komponen elektronika baik aktif maupun pasif yang dapat merespon perubahan temperatur atau suhu di sekitar komponen tersebut, serta menghasilkan perubahan elektrik sesuai dengan perubahan suhu atau temperatur yang direspon komponen tersebut. Biasa digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan temperatur atau suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Sensor temperatur ini juga mempunyai banyak macam seperti termokopel, RTD, termistor, infrared pyrometer, dioda atau IC hybrid, bimetal, dan lain sebagainya. Nah, sensor thermal berupa IC TMP36 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengolah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. IC TMP36 juga adalah sebagai sensor suhu yang terkemas dalam bentuk integrated circuit. Yang selanjutnya adalah breadboard. Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan dibanding board-board yang lain. Lanjut adalah lampu. Lampu sendiri itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah
Arti kata lampu adalah alat untuk menerangi. Perkembangan lampu berawal dari lampu sebuah pijar yang selalu dicari inovasi kumparan sumber cahaya yang paling efisien. Nah, tahun 1870-an, Thomas Alva Edison dari Menlo Park, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, mendapatkan paten pertamanya pada bulan April 1879 untuk lampu pijar. Dapat dilihat gambarnya di slide lampu ini. Revolusi teknologi perlampauan berkembang dengan pesatnya pada tahun 1910. Pertama kali digunakan lampu pendar atau discharge tegangan tinggi. Prinsip kerja lampu ini menggunakan sistem emisi elektron yang bergerak dari katoda menuju anoda pada tabung lampu akan menumbuk atom-atom media gas yang ada di dalam tabung tersebut. Akibat tumbukan akan menjadi pelepasan energi dalam bentuk cahaya. Media gas yang digunakan dapat berbagai macam. Tahun 1932 ditemukan di lampu pendar dengan gas sodium tekanan rendah. Tahun 1935 dikembangkan lampu pendar merkuri, dan tahun 1939 berhasil dikembangkan lampu fluorescent yang biasa dikenal dengan lampu neon. Selanjutnya lampu xenon tahun 1959, khusus lampu sorot dengan warna yang lebih baik, telah dikembangkan gas metal halid atau halogen yang dicampur dengan ionode pada tahun 1964. Lanjut ke kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel yang digunakan sebagai penghubung antar komponen yang digunakan dalam membuat perangkat prototipe. Nah, kabel jumper bisa dihubungkan ke controller seperti Raspberry Pi melalui breadboard. Kabel jumper akan ditancapkan pada pin GPIO di Raspberry Pi. Sesuai kebutuhannya, kabel jumper bisa digunakan dalam bermacam-macam versi. Contohnya seperti versi male to female, male to male, dan female to female. Karakteristik dari kabel jumper ini memiliki panjang antara 10 sampai 20 cm. Jenis kabel jumper ini jenis kabel serabut yang bentuk housingnya bulat. Kabel jumper ini sangat wajib dalam penelitian ini, makanya digunakan kabel jumper. Ya, selanjutnya adalah metodologi. Pertama-tama yaitu alat dan bahan. Ada Arduino Uno, sensor suhu TMP36, papan breadboard, lampu bohlam, kabel jumper. Selanjutnya adalah prosedur praktikum. Yang pertama-tama kita harus mempersiapkan Tinkercad, melogin akun supaya masuk ke Tinkercad, mempersiapkan Arduino Uno, sensor suhu TMP36, papan breadboard, lampu bohlam, dan kabel jumper. Membuat rangkaiannya dengan menggunakan alat dan bahan tersebut, lalu memasukkan coding data ke Arduino Uno. Terakhir yaitu simulasikan rangkaian tersebut supaya mengetahui berhasil atau tidaknya rangkaian tersebut. Ya, bab 4 pembahasan dalam perancangan sensor TMP36 pada sistem pemanas inkubator ini. Kita menggunakan Arduino Uno R3 sebagai pengendalinya. Kemudian kita juga menggunakan sensor TMP36 untuk mengetahui suhu ruangan. Kita juga menggunakan lampu sebagai heaternya atau sebagai pemanas ruangan. Kemudian kita juga menggunakan kabel untuk mengalirkan arus listrik, dan juga kita menggunakan breadboard sebagai dudukan rangkaian. Dalam pembuatan sistem menggunakan aplikasi web Tinkercad, yang mana awalnya kita membuka web tersebut dan membuat sirkuit rangkaian dengan memasukkan alat-alat yang dibutuhkan tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian kita membuat codingnya. Pembuatan coding ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Setelah semua rangkaian siap, selanjutnya kita melakukan simulasi pada rangkaian. Ya, di sini kita membuat codingnya. Kita atur ketika suhu itu mencapai 40 derajat ke atas, lampu akan secara otomatis mati, dan ketika suhu ruangan dibaca oleh sensor tadi kurang dari 40 derajat, maka secara otomatis lampu akan hidup. Kemudian prinsip kerja dari penggunaan sensor TMP36 pada sistem pemanas inkubator yaitu ketika arus listrik
melalui Arduino, maka sistem akan hidup. Selanjutnya, sensor akan membaca suhu ruangan. Apabila suhu ruangan kurang dari 40 derajat, maka secara otomatis lampu akan hidup dan berfungsi sebagai pemanas atau heater ruangan. Selanjutnya, apabila sensor membaca suhu ruangan lebih dari 40 derajat Celcius, maka secara otomatis lampu akan mati. Hal tersebut terjadi karena pengaturan kita tadi di codingnya, yang mana kita atur sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti itu. Bab 5 penutup. Yang pertama, simpulan. Dalam pembuatan pemanas inkubator berbasis Arduino Uno R3 dengan sensor TMP36 ini terbilang cukup mudah. Komponen yang diperlukan diantaranya yaitu Arduino Uno R3, sensor TMP36, breadboard, lampu pijar atau pemanas, dan kabel jumper. Setelah rangkaian tersebut dihubungkan, kemudian dilakukan coding yang dimaksudkan agar lampu tersebut menyala pada suhu di bawah 40 derajat Celcius dan akan mati ketika suhu melampauinya. Setelah melakukan coding, maka dilakukan simulasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemrograman berhasil atau tidak. Pada simulasi diketahui bahwa pemrograman berhasil dan lampu menyala pada temperatur di bawah 40 derajat Celcius dan mati pada temperatur di atas 40 derajat Celcius. Yang kedua itu saran yang dapat diberikan yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan Tinkercad seharusnya mudah dicari di pasaran untuk mempermudah dalam melakukan perangkaian. Yang kedua, pemrograman ini sebaiknya dilakukan dalam wujud nyata agar mahasiswa dapat mengetahui dan merangkai rangkaian yang sebenarnya. Itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.